Tapi kok masih saja ada yang mau merusak Pancasila ya Bu ya? Ada provokatornya itu sebenarnya siapa sih? Saya juga gemes loh. Ini provokator itu nggak akan bisa masuk kalau kita merapatkan barisan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngopi dimanapun Anda berada? Seperti biasa, kita sudah ada di podcast Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Dan kali ini saya mempunyai tamu spesial, yaitu ada Ibu Rima Agristina, Deputi BPIP. Apa kabar Ibu? Baik, April. Aduh, senang apa banget kabar? Ibu bisa datang ke sini. Terima kasih saya loh, juga Ibu. senang bisa bertemu sobat-sobat ngopi. Luar biasa, tetap semangat. Benar sekali, tetap semangat. Ini kan kita mau ngopi-ngopi tapi dibuat santai aja ya Bu ya, meskipun temanya agak berat nih hari ini, pembinaan ideologi Pancasila. Nah, bicara soal Pancasila ini kan menjadi bahasan yang sangat penting ya di Indonesia namanya. Apalagi akhir-akhir ini banyak yang agak goyang ini pendidikan Pancasilanya. Goyang-goyang kayak joget ya. Ibu. Sebenarnya apa sih yang membuat Pancasila tuh seakan-akan di Indonesia akhir-akhir ini kurang dikuatkan gitu? Ya, sebetulnya kan kita berharap seluruh bangsa Indonesia bisa tetap meningkatkan silaturahim. Ya kan, silaturahim tuh walaupun dalam masa Covid ini kita tetap bisa bersilaturahim secara seperti ini kan, silaturahim juga ya, dengan memanfaatkan teknologi dan tetap protokol kesehatan. Betul, mengikuti protokol Covid. Nah, jadi kalau seandainya ada loh kok seolah-olah ini terpecah, ya mari kita kuatkan sebetulnya ya. Dengan apa? Dengan meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Jangan mudah percaya berita-berita yang ada, dicek dulu kebenarannya itu. Dan jangan mudah diadu domba. Itu aja dari dulu sebenarnya ya kan. Jadi percaya dengan apa arahan-arahan dari pemerintah ya kan, dari saudara-saudara kita ya. Dan jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada. Itu sebetulnya. Ini menarik ya tadi kalau kita dengar Bu Rima bilang jangan mudah diadu domba. Betul. Nah, bagaimana Bu caranya kita tahu kalau kita tuh lagi diadu domba ya kan? Nah, jadi kalau dengar berita dari siapapun dan kemudian yang bersangkutan itu bukan merupakan yang terlibat langsung, kita cek sama yang terlibat langsung itu kan. Sekarang instansi pemerintah, kementerian, lembaga semuanya itu sudah punya saluran untuk berkomunikasi, punya humasnya ya, punya channel-channelnya. Kita akun bisa menanyakan akun resminya itu. Kominfo juga selalu menyampaikan, di Kemendagri juga demikian. Nah, jadi kita cek ke sana supaya kita kemudian tidak menjadi pihak yang justru ikut menyebarkan hal-hal yang belum benar itu. Kalau kita lihat teman-teman kita yang mudah terprovokasi atau gampang terpancing untuk hal-hal seperti ini, Ibu. Faktor-faktornya menurut Ibu apa sih, Bu? Ya itu kalau saya lihat ini sebetulnya karena kurang silaturahimnya. Silaturahim ya. Faktor pendidikan atau mungkin wawasan juga berpengaruh tidak sih, Bu? Satu, pertama rasa kepercayaan itu jangan sampai luntur kepada NKRI dan Pancasila. Yang menjaga tidak akan orang lain ya, kita sendiri ya. Semua warga Indonesia harus menguatkan konsensusnya itu. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita gaul gitu ya, silaturahim bahasa sekarang kan gaul tentunya kita akan memiliki berbagai saluran tadi gitu, karena tidak satu aja yang diikuti. Banyak wawasannya, banyak informasinya. Begitu ya, Bu, ya? Itu sehingga kita bisa mengetahui kebenaran berita itu. Jadi sebagai warga Indonesia kita tidak hanya pasif untuk mendapatkan informasi saja kalau begitu. Kita harus aktif juga mencari tahu proaktif ya. Kemudian juga jangan hanya melihat itu dengan pakai perasaan. Jangan mudah terpancing ya. Lihat logikanya seperti apa ini berita, seperti itu. Bu, kalau misalnya kita lihat bagaimana perkembangan teknologi saat ini begitu, akhirnya yang mendominasi adalah teman-teman sobat ngopi milenial yang aktif ya Bu di media sosial. Tapi mereka banyak yang
belum mengerti mungkin ya, bukan tidak tahu ya tentang pentingnya Pancasila. Sebenarnya pentingnya Pancasila itu apa sih Bu? Terutama untuk milenial ya, karena mungkin Sobat Ngopi merasa kita nggak penting ya Pancasila, yang penting kita sudah hidup di negara ini dengan baik ya sudah begitu. Ya, nah kadang-kadang Pancasila itu beberapa sobat muda kita mungkin ya yang tadi belum banyak bergaul, melihatnya sebatas mata pelajaran, mata kuliah, istilah itu ya. Padahal perlu kita semua memahami kelima sila ini apa maknanya bagi kita. Karena 5 sila ini merupakan nilai-nilai yang menjadi konsensus kita semua. Dalam kita saling menghargai keberagaman keyakinan dan ketuhanan ini, bagaimana perilakunya? Dalam kita saling menghargai sesama manusia seperti apa? Kemudian bagaimana kita menjadi satu bersama sebagai kekuatan satu bangsa, terlebih menghadapi masa pandemi ini itu juga kita bisa pahami dari sila ketiga. Lalu cara kita mendiskusikan persoalan-persoalan, termasuk nih menyelesaikan masa pandemi, ya cara musyawarah mufakat itu memang sangat tepat digunakan, dan ini sudah jadi konsensus. Dan bahwa kita semua nih di masa pandemi seperti sekarang ya, pakai masker tapi tetap juga bergiat beraktivitas, karena kita di masa pandemi pun tetap harus bisa melanjutkan hidup, ya kan? Tetap berjuang untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu jangan sampai karena pandemi kita hilangkan masa depan kita. Tidak, justru kita harus bertempur bersama melawan COVID ini. Dan itu kita tunjukkan dengan komitmen berpancasila. Jadi Pancasila itu udah lengkap ya Bu ya poin-poinnya untuk bisa membimbing kita hidup. Nah mungkin tapi banyak juga yang enggan untuk melaksanakannya. Ini orang-orang seperti ini di Indonesia menurut Ibu masih banyak atau sebenarnya sudah mulai berkurang sih? Jadi begini, bukan enggan melaksanakannya ya saya kira, tetapi kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu ya harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau berkomitmen sebagai warga negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Itu karena itu sudah jadi janji kita bersama. Kalau hidup sebagai warga keluarga bangsa Indonesia, ya ini nilai-nilainya seperti di rumah. Kita kan punya aturan kan? Kapan terakhir pulang ke rumah gitu kan, paling malam kan misalnya orang tua ya, untuk sobat-sobat ngopi ini pasti ada aturan, nggak bisa saya enak-enaknya ya kan, masuk rumah juga lewat pintu, nggak bisa lewat jendela, jadi hal sesimpel itu tuh sebenarnya penerapan dari Pancasila juga ya Bu ya? Nah itu kan kita angkat ke yang luas lebih besar, ya, bangsa Indonesia. Nah inilah nilai-nilai Pancasila ini sebagai konsensus kita bagaimana hidup bersama di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu untuk mencapai tujuan kita mendirikan negara dan bangsa. Luar biasa. Itu ternyata sebetulnya secara tidak kita sadari kita sebenarnya sudah andil dalam menegakkan Pancasila itu tadi ya Ibu ya. Cuman mungkin kita tidak sadar. Kalau mau lebih lebarnya lagi bisa begitu. Nah Ibu, kalau sekarang kita masih di masa pandemi apalagi sekarang ya Ibu ya, angkanya masih naik begitu. Nah apakah ini menjadi halangan bagi milenial dan juga masyarakat Indonesia untuk bisa mempraktekkan paham-paham Pancasila? Nah, di masa pandemi Pancasila banget ketika kita pakai masker ini, ya kan? Karena berarti saya peduli. Jangan sampai April kalau seandainya saya sudah terpapar virus tidak tertular virus kan gitu. April juga demikian sama saya. Ini menunjukkan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Apa nilai-nilai Pancasilanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita saling menghargai, memanusiakan orang gitu kan, supaya April sehat, saya juga sehat gitu. Dan kita juga sama-sama persatuan Indonesia. Kita bicara di semangat dengan sobat ngopi, bicara tentang Pancasila. Itu dengar sobat ngopi. Berarti kalau misalnya kemarin ada yang mudik padahal dilarang, berarti tidak Pancasila Bu ya? Itu nggak Pancasila, ya kan? Udah jelas dilarang, masih ngeyel juga itu. Baik. Apalagi yang kita tahu, kita kalau bicara kasus ya Bu ya, kemarin juga di perbatasan Suramadu sudah ada swab gratis. Nah, kurang apa? Ya Bu ya? Itu juga termasuk tidak mematuhi tidak Bu? Jangan lupa sobat-sobat muda, ketika ada swab gratis dari pemerintah, artinya tolong diingat, sebagian masyarakat kita merelakan anggaran itu untuk digunakan ya kan, mengecek kesehatan saudara-saudara yang lewat di sana supaya kita semua selamat. Ya kan? Jadi padahal anggaran itu kan bisa digunakan, tapi mereka merelakan itu supaya sobat-sobat tuh sehat semua.
Tapi malah kabur ya Bu. Nah itu justru ini yang kita harapkan, tindakan Pancasila. Kalau aturannya sudah diterapkan begitu, yuk kita lakukan. Karena aturan itu dilaksanakan dengan komitmen dan pengorbanan dari saudara-saudara kita yang lain. Mereka merelakan untuk anggaran itu digunakan mengecek kesehatan teman-teman. Itu. Kalau akhirnya artinya mereka tidak paham akan ini, Ibu. Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab untuk bisa membuat hal-hal seperti ini itu bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan masyarakat itu teredukasi dengan baik? Yang paling bertanggung jawab ya kita semua, bangsa Indonesia. Bukan lagi pemerintah, nggak bisa. Kepala daerah tidak, Ibu. Pemerintah tuh kalau misalnya ASN, PNS berapa banyak dari sekian juta penduduk Indonesia. Nggak bisa apa-apa tanpa dukungan semua pihak. Dan jangan salah, ASN, PNS itu siapa? Itu saudara-saudara dari sobat-sobat ngopi semua. Ada kakaknya, ada adiknya, ada bapaknya gitu ya kan. Semuanya di sana. Mereka bertugas di sana untuk melayani kita semua itu ya. Jadi kita berharap kita ini satu tim untuk kita bisa tunjukkan kepada dunia Indonesia akan sanggup menyelesaikan persoalan pandemi ini. Cukup sederhana. Patuhi protokol COVID itu tindakan Pancasila. Patuhi protokol COVID itu tindakan Pancasila. Betul. Tapi sesederhana ini ya Ibu ya, banyak masyarakat yang ya tidak hafal bahkan Pancasila ya. Nah ini apalagi di rumah saja, sosialisasinya kurang, silaturahminya kurang, Ibu katakan tadi. Paling tidak kalau kita silaturahminya ada, mungkin bisa ingat ya Pancasila itu apa. Nah ini kan makin kita lupa begitu Ibu. Apa sebenarnya langkah-langkah yang mungkin bisa kita esensi dari Pancasila itu tetap kita pegang di rumah? Apakah mungkin upacara setiap Senin atau seperti apa seharusnya? Pertama kan kita juga sekarang suruh jajaran ya kementerian terkait mencoba untuk mata pelajaran Pancasila, mata kuliah Pancasila itu diaktifkan ya di seluruh institusi pendidikan dan bukan sekedar menjadi hafalan. Kemudian juga kami di BPIP mengajak seluruh pihak untuk bagaimana Pancasila dalam tindakan. Nah, karena itu kemarin tema peringatan Hari Lahir Pancasila, Pancasila dalam tindakan, bukan hafalan gitu ya. Dan temanya tuh bersatu untuk Indonesia tangguh gitu ya. Karena dengan Pancasila kita meyakini kita bisa mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ini. Itu. Nah, cara yang mudahnya seperti apa? Dari mulai bermain, ini contohnya di depan kita nih. Ya, kita bisa belajar Pancasila. Nih contohnya. Gimana bisa ya Bu ya? Saya ambil. Nah, ini saya ambil. BPIP dengan Komite Permainan Rakyat Olahraga Tradisional ini membuat kreativitas mereka komunitas itu. Bola 5, permainan bola 5 ini permainan tradisional. Kita berikan di sini lambang-lambang dari Pancasila. Jadi adik-adik pun dari mulai usia PAUD, TK sudah bisa belajar Pancasila, mengenali. Ada gambar bintang. Betul. Pohon beringin, silanya apa, contoh tingkah lakunya seperti apa. Ini kita bisa belajar dari sejak awal itu. Keren ya Bu ya, ternyata bisa dibuat seperti ini. Betul. Jadi dari permainan tradisional pun kita sebetulnya sudah belajar Pancasila. Dari mulai kita kemudian mengenal ini permainan dimainkan di daerah mana saja. Kemudian cara bermainnya seperti apa ya? Setiap daerah beda-beda ya Bu? Bermain namanya beda-beda. Kalau yang Ibu tadi pegang namanya apa? Bola 5 ini. Bola 5. Ini bola 5. Terus ada gasing. Itu gasing ada berbagai macam bentuk ya. Nah, ini kan mengajarkan juga terkait dengan Pancasila ya. Ini gasing 5, artinya sila betul. Ada 5 begitu ya Bu ya. Betul. Dan itu kalau kita buka itu gasing itu kan bisa seperti membuat berbagai bentuk karena itu seperti Lego ya, ada lubang-lubangnya, bisa kita putarkan, bisa juga kemudian kita beberapa orang berkumpul membuat bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Jadi tidak membosankan belajarnya Bu ya, tetap masuk apalagi di anak-anak ya. Betul. Dan jangan lupa bukan cuma anak-anak. Bagi yang remaja ya atau yang usia muda milenial, bukan bicara Pancasila saja. Ini bicara tentang kemandirian bangsa. Karena di sini kita membuat kreativitas. Ini kan bisa dilakukan oleh pengrajin. Iya, ini tasnya buat bawanya itu semua. Ini kantong-kantong ini kan bisa dibuat oleh masyarakat. Demikian juga ini hasil-hasil kerajinan ini. Ini juga bahan daur ulang sepertinya Bu ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya belajar Pancasila, tapi kita juga di sini mengangkat perekonomian masyarakat. Nah, kalau Sobat Ngopi Lihat ini
Menarik sekali ya. Ini pasti anak-anak yang Sobat Ngopi sudah punya anak pasti suka ya. Gimana ibu nyarinya ini? Nah, ya ini bisa mendapatkan ini di Komite Permainan Rakyat Olahraga Tradisional ya, atau menghubungi ke BPIP, nanti kita berikan di mana saja ini tersedia. Kotaknya itu ya Bu ya? Ini kotaknya ya. Keren gitu. sekali. Jadi ini hanya sebagian dari 2.000 lebih permainan tradisional Indonesia. Bayangkan 2.000 lebih ya. Banyak ya. Itu. Jadi tidak dia harus melulu game online aja ya. Banyak sekali permainan Indonesia yang bisa dimainkan di rumah apalagi. Dan itu juga tidak bisa membuat kreativitas anak-anak bangsa juga meningkat ya Ibu ya. Betul. Oke, berarti ini bisa dimainkan untuk segala kalangan ya Ibu? Ya, jadi ini ada juga bukunya ya, ada bukunya untuk bagaimana memainkan permainan tersebut. Ada bukunya juga nih, keren banget ya Ibu ya. Nah, maksudnya adalah ini untuk menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Yuk kita berpihak sama kekayaan budaya bangsa sendiri. Bukan hanya permainan, makanan tradisional juga kan kita bisa angkat. Itu. Mari kita penuhi tempat-tempat wisata itu dengan kekayaan budaya kita sendiri. Nah, ini pasti Sobat Ngopi timbul pertanyaan. Biasa kalau masyarakat Indonesia kan kritis-kritis ya Ibu ya. Nah, apa sih manfaatnya kita cinta dengan produk sendiri? Apa sih gunanya kita membeli produk sendiri? Karena nih kebanyakan kan gengsi ya Bu ya, maunya beli barang-barang yang luar negeri ya. Betul. Nah, kalau kita beli produk sendiri, artinya kita sudah membantu satu usaha kecil kan gitu. Nah, kalau ada 1.000 orang membeli, mereka kan bisa tumbuh dan mereka juga ada pegawainya yang juga bisa kemudian hidup melangsungkan penghidupannya. Nah, dengan cukup kita bertindak cinta terhadap produk Indonesia. Dan ini akhirnya membuat tidak mungkin lagi Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi karena ekonominya lebih baik lagi. Sebenarnya tujuannya ya untuk kita sendiri, untuk Sobat kita Ngopi. Sendiri. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, dan kita malah berharap sobat-sobat muda, saya yakin ini mereka semua memiliki akses terhadap teknologi, memiliki gadget, gawai dan sebagainya ya. Mereka bisa ikut membantu. Yuk kita bantu masyarakat kita di daerah, pengrajin kita di daerah, usaha kecil di daerah untuk kita promosikan ini semua. Itu coba cerita, di daerah ini ada makanan ini. Wah, gitu. Apa sih itu? Nah, itu kita angkat. Jadi tidak hanya goyang-goyang di TikTok saja ya mungkin ya Ibu ya, tapi juga kita bisa bermain apa yang ada di permainan tradisional. Jadi kita bisa membangun kreativitas dengan itu semua. Iya Bu Rima, kalau kita sudah bahas bagaimana cara untuk bisa mengenalkan ya, terus kita mau tahu nih bagaimana sih cara masyarakat bisa meningkatkan atau pembumian Pancasila yang ada di kehidupan. Apa aja tantangan yang ada di lapangan Ibu? Oke, tantangan-tantangan ya sangat banyak ini karena berbeda dengan masa saya muda dulu ya. Tawaran-tawaran terhadap sobat-sobat muda ini luar biasa ya. Tapi kembali, marilah semua tawaran, misalnya produk ataupun hiburan yang ada ya, marilah kita lihat ini sebagai suatu kesempatan untuk kemudian kita mengolah kekayaan budaya kita juga ke dunia internasional. Jadi jangan mau kita hanya dijadikan pasar, ya kan? Nah, marilah kita semua setelah mengetahui kreativitas dari karya bangsa lain, kita kemudian melakukan penyesuaian. Nah, sehingga produk kita justru bisa dibeli di mancanegara. Jadi ada setelah mengetahui kita buat di negara kita, inovasi ya Ibu ya. Betul. Dan contohnya kalau bisa fashion. Lebih baik lagi. Contohnya kan fashion ya, batik ya. Nah, batik Indonesia kan begitu banyak sekarang dikenal di negara lain. Dan setelah dibuka kemudian itu menjadi banyak kesempatan bagi desainer-desainer kita ya untuk tampil ke pentas mancanegara. Dan akhirnya banyak negara yang mengklaim sendiri ya Bu ya. Nah, itu dia. Nah, mari kita sekarang berpihak kepada kekayaan budaya Indonesia. Saya pikir tidak hanya batik, kebaya juga sudah mulai mendunia ya Bu ya. Sudah mulai dipakai oleh masyarakat luar karena memang ciri khas kita banyak sekali dan patut untuk dikembangkan. Betul. Gitu. Dan ini kadang-kadang saya juga kadang-kadang nggak paham ya. Harusnya kita juga memahami ini setiap corak ini batik ini kan ada maknanya.
Ini belum digali, padahal sobat-sobat muda nih bisa semuanya kemudian meneliti apa bedanya corak dari setiap daerah. Ada parang, iya betul, ya kan. Lainnya. Nah, kemudian kita ambil tuh ceritanya seperti apa. Itu menjadi suatu produk kreatif. Sampingan dari batik tersebut muncul kemudian produk-produk kreatif tentang cerita. Bagaimana asal mula munculnya bentuk seperti itu. Itu bentuk dari Pancasila dalam tindakan. Menghadapi tantangan gempuran produk luar negeri, justru kita malah bisa mengangkat kekayaan dari produk Indonesia. Itu salah satu contohnya ya. Betul. Baik, Bu Rima ini kan aktif ya sebagai deputi di BPIP. Sebenarnya kegiatan di BPIP apa sih Bu untuk bisa mengangkat Pancasila di masyarakat? Ya, jadi kami sekarang sedang membuka diri ya untuk semakin banyak adik-adik, anak-anak muda termasuk sobat-sobat ngopi nih ya. Coba buat kelompok-kelompok untuk kita bisa saling bersinergi. Nah, jadi 1.000 teman itu masih kurang gitu ya. Nah, kita berharap justru dengan adanya teknologi di tangan teman-teman, marilah kita perbanyak silaturahim itu dengan mengenal sobat ngopi di seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah kenal, kita bisa saling berbagi tadi. Berbagi potensi yang ada di wilayah masing-masing, baik potensi destinasi wisata maupun potensi dari kekayaan budaya. Karena kalau kita pikir ya Bu ya, Indonesia ini sudah unggul sumber daya alamnya, itulah sumber daya manusia yang akhirnya tadi ke pasar tadi ya. Kita tidak perlu cari pasar, sebenarnya di negara sendiri sudah banyak sekali. Betul. Jadi apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ya, hampir semua yang dibutuhkan untuk hidup ini ada di Indonesia. Tapi kok masih saja ada yang mau merusak Pancasila ya Bu ya, ada provokatornya itu sebenarnya siapa sih? Saya juga gemes loh ini sama itu. Provokator itu nggak akan bisa masuk kalau kita merapatkan barisan gitu sebetulnya. Bergandengan tangan tidak ada boleh ada yang masuk. Betul. Jangan sampai tersusupi kan gitu. Tapi karena kebiasaan masyarakatnya digoda dikit putus itu. Nah, itu putus rantainya gitu ya. Dikasih sedikit tayangan-tayangan putus gitu, lemah atau minder, gak pede. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, caranya ya tadi gaul, kita saling menguatkan diri ya. Banyak hal yang saya yakin sobat-sobat ngopi belum banyak ketahui tentang Indonesia. Kenapa? Saya juga belum semuanya tahu. Bayangkan ada pulau ini ada banyak sekali di Indonesia, ya kan? Ya, nah sekian ribu pulau ini saya yakin kan belum kita kunjungi semua ya. Gitu. Tapi yang mungkin kita bisa bahas di sini Bu Rima, ya ini kan kemajuan zaman terus berjalan ya. Ya kita tidak bisa kita pungkiri. Di kemajuan zaman yang saat ini saja kita tahu bahwa masyarakat Indonesia tidak semua merata bisa mengikuti ya Ibu ya. Nah ini seperti apa kita generasi milenial, Ibu dari BPIP dan pemerintah juga mempersiapkan ini? Jadi kita berharap semua pihak ini jangan pernah lelah untuk belajar. Kuncinya belajar, literasi bahasanya, ya kan? Itu literasi termasuk literasi digital, ya kan? Literasi budaya, literasi kearifan lokal. Ini harus senantiasa kita lakukan. Lah bagaimana kita mau bicara keluar kalau kita juga nggak kenal keluarga kita sendiri? Padahal tadi begitu banyak potensi. Itu. Nah, marilah kita sekarang oleh karenanya ini malah kita harusnya disadarkan dengan pandemi punya waktu yang cukup karena WFH ya kan. Nah, merenungkan dan menggunakan semaksimal mungkin perangkat yang ada di tangan kita untuk kita kemudian lebih mengenal Indonesia. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ. Marilah kemudian berpikir kreatif bagaimana bisa membantu masyarakat melalui keilmuan yang kita miliki. Informasi sekarang diperlukan. Informasi kalau ada kelangkaan barang, kita bisa bikin grup untuk membuat informasi di mana saja titik-titik barang itu berada, sehingga masyarakat tidak panik. Itu. Berarti lebih detailnya masyarakat harus mengetahui ya perbedaan berita benar dan berita bohong. Hoax yang kita tahu selama ini. Ibu melihat ada berita hoax itu seperti apa sih Ibu? Ini semakin masif atau seperti apa menurut Ibu? Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa ketika melihat berita itu jangan pakai perasaan dulu, ya kan? Lihat dulu, ini benar enggak
beritanya, cari ke sumbernya. Apalagi sekarang semua punya website ya. Itu tinggal dilihat di situ ya. Ketika tidak ada ya sudah, matikan saja, tidak perlu diteruskan. Habiskan waktu kita, lebih baik waktu kita gunakan dengan yang lebih bermanfaat. Tadi belajar itu. Mungkin kalau misalnya kita mengedukasi atau memberikan informasi yang atau klarifikasi hal-hal berita hoax begitu ke orang yang mungkin berpikiran terbuka, mungkin teman-teman lebih gampang. Ini apa jadinya Ibu kalau misalnya kita memberikan informasinya kepada, mohon maaf ya, orang tua yang mungkin ibarat kata ngeyel gitu loh Ibu. Itu seperti apa caranya yang baik dan benar? Mungkin ini Sobat Ngopi juga banyak yang merasakan itu ya. Ya, itulah upaya kita juga untuk mengedukasi ya kan. Lagi-lagi itu lagi-lagi diperlukan kesabaran kita. Nah, tapi kan jangan pernah menyerah ya. Bagaimanapun kan itu orang tua kita, saudara kita ya. Ya kalau kita peduli, berhasil kita membuat seseorang sadar bahwa dirinya sedang terkena paparan hoaks, ya kan? Berarti kita menyelamatkan, dan menyelamatkan dia dan juga mungkin orang-orang yang akan menjadi sasaran dari penyebaran kembali berita yang tidak benar itu. Emang lagi-lagi solusinya adalah literasi, apalagi dari informasi dari pakar-pakar yang ahli di bidangnya, dan juga mungkin cara kita menyampaikannya ya Bu ya. Jangan sok pintar ya, masa ke orang tua kita sok pintar. Betul. Dan sekarang hampir semua pakar juga bisa diakses ya. Mereka punya Instagram, mereka punya juga saluran-saluran, memudahkan semuanya. Lah justru sobat-sobat ngopi yang memang kaula-kaula muda, generasi muda yang akan jadi pemimpin Indonesia ini bisa memberikan pemahaman kepada para senior ya. Jangan ragu bahwa Anda semua siap untuk memimpin Indonesia masa depan. Buktinya Anda bisa mengatasi semua berita-berita ini dengan pendekatan penggunaan teknologi secara bijaksana. Baik, itu caranya ya untuk bisa mengedukasi ya orang-orang tercinta di sekitar kita supaya tidak terjerumus. Tapi meskipun pandemi ya Ibu Rima ya masih merebak loh hal-hal yang radikal yang akhirnya tidak bisa masuk. Apa itu juga menjadi hal yang faktor atau hal-hal tantangan bagi BPIP juga untuk bisa mengedukasi masyarakat. Jadi gini, yang pertama kan kita kembali menguatkan komitmen. Benar nggak sih komit? Ya kan? Jangan komit hanya di mulut gitu ya kan. Nah, komitmen itulah yang seharusnya kita tunjukkan dalam bentuk tadi Pancasila dalam tindakan. Nah, Pancasila dalam tindakannya dengan apa? Ya dengan aktivitas yang positif, ya kan? Bahkan lebih jauh lagi bukan sekedar positif, tapi bagaimana aktivitas yang bisa membantu orang lain. Ada paku di pinggir jalan, ambil supaya orang tidak bannya nanti kempes itu kan. Ada yang tidak pakai masker, kita kasih masker, ya kan? Kita edukasi. Ada kan yang masih belum percaya terkait COVID ini? Banyak ya? Ibu. Nah itu. Padahal sudah berjatuhan kanan kiri ya Bu. Betul. Nah mengedukasi mereka kan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Kalau dia OTG kan kita bisa menyelamatkan orang-orang sekitarnya. Itu sudah tindakan yang berpancasila. Nah, itu artinya wujud komitmen kita terhadap Pancasila sebagai tidak hanya dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara ya, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Dan falsafah itu dalam arti memberikan inspirasi bagaimana bangsa ini akan mampu ya menjalani masa depan dengan segala tantangannya. Dulu tidak pernah terpikir ada pandemi seperti ini. Kan? Nah, tetapi sekarang justru dengan Pancasila kita tunjukkan ada pandemi, kita bisa selesaikan dengan apa? Kompak. Judulnya cuma satu, bahasanya kompak aja. Kompak apa? Suruh diam di rumah, itu ya. Suruh pakai masker itu. Sebenarnya kita bertanya-tanya apa sih yang membedakan kita dengan negara-negara maju lainnya, Ibu ya? Kenapa kita melihat negara maju lain lebih cepat atau mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya? Nah, ini apa berpengaruh dari faktor kesejahteraan atau pendidikan atau apa lagi di masyarakat Indonesia? Kalau kaitannya dengan pandemi ini, saya kira sama. Negara lain juga sama mengalami kesulitan yang sama. Mereka juga menghadapi warga negaranya yang beberapa tidak mau pakai masker ya, tidak menyetujui adanya pembatasan. Bahkan vaksin ya Bu ya? Betul, bahkan vaksin juga sama seperti di Indonesia. Ada yang nggak mau divaksin itu. Nah ini menjadi tantangan tadi. Kembali belajar, mengedukasi ya, dan komitmen. Kalau sudah komitmen kan sudah selesai sebetulnya. Tidak ada kata lain. Tunjukkan komitmen itu dengan kekompakan. Sederhana sebetulnya
ya. Yuk kompak sekali ini saja gitu kan. Dan untuk selamanya sebetulnya kompak ini gitu. juga sama arti dengan kita nasionalisme ya, Bu. Betul. Saya bahasa sederhananya kompak, tapi sebetulnya itu adalah komitmen konsensus berbangsa dan bernegara. Itu bahasanya. Yang bisa gampang diterima masyarakat adalah kompak ya kan. Kompak apa? Ya kompak kalau diperintahkan tadi gitu kan, protokol COVID kompak ya kan. Kompak, ayo ketika di rumah juga jangan hanya diam, tetapi juga lakukan olahraga ya kan, makan makanan sehat. Hidup makanan sehat betul. Makanan sehat juga jangan cari keluar kan. Kita bisa ibu-ibu dengan kreatif kemudian melakukan budidaya tanaman. Ya, mulai dari tabula potnya atau menanam tanaman-tanaman hijau di sekitar rumah, termasuk tanaman-tanaman apotek hidup. Ini kan dari dulu sudah diminta demikian. Jadi bukan lagi ya di rumah saja tuh tiduran saja, tapi banyak yang bisa dilakukan. Betul. Jangan jadi generasi rebahan, kan? Itu. Sudah nggak zaman ya, Bu. Nggak zaman. Bahkan justru kalau bisa kita memproduksi dari rumah bisa menjadikan manfaat tersendiri ya, ada rezeki tambahan tersendiri. Iya, jadi marilah kita kompak ketika pembatasan mikro, kita diam di rumah, menyehatkan diri supaya apa? Supaya nanti mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID ini, kita bisa wisata ke seluruh destinasi wisata seluruh Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan kapan ya pandemi ini selesai, dari Anda sendiri, dari Sobat Ngopi sendiri, kalau Sobat Ngopi sudah bisa menahan diri, bisa menata hidupnya dengan baik dan bisa melawan COVID ini, insya Allah ke depannya cepat ya, Bu ya. Tidak ada 5 tahun lagi, mungkin setahun lagi. Betul. Secepat apa kita bisa kompak, secepat itulah kita bisa menyelesaikan pandemi. Sebetulnya kan itu kuncinya. Itu sebenarnya kunci awal dan dasar ya, Bu ya. Betul. Bu Rima, di BPIP apa harapan Ibu sebagai Deputi BPIP ke depannya, apalagi ini fokus mengangkat Pancasila ya untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi gini, BPIP ini kan tugasnya adalah kami dalam bahasa sederhana ya, memelihara dan menjaga Pancasila ini tetap menjadi dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa dan juga sebagai falsafah. Aktor-aktornya adalah Anda semua, sobat-sobat ngopi, yang akan mewarisi Indonesia masa depan. Nah, jadi apa yang dilakukan BPIP sebetulnya memfasilitasi adik-adik, sobat-sobat ngopi untuk semakin mengenal Indonesia. Karena ini adalah rumah Anda semua, jangan pindah rumah. Belum tentu diterima di rumah orang lain, gitu kan? Ini sudah milik Anda semua, ya kan? Sebagai bangsa Indonesia. Nah, oleh karenanya kita sudah komitmen merawat semua warisan ini, warisan yang akan diwariskan kepada sobat ngopi masa depan ini, untuk tetap juga memegang amanah para pendiri. Bahwa kita mendirikan Indonesia ini bukan sekedar merdeka aja kemarin, tetapi merdeka bersatu. Nah, di pandemi ini bersatu untuk apa? Untuk berdaulat. Berdaulat apa? Berdaulat kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, mandiri secara juga politik dan ekonomi. Supaya apa? Masyarakat kita, Anda semua, keluarga Anda masa depan adil makmur. Nah, itu bertujuan hal-hal yang ada di Pancasila juga ya, Bu ya. Lagi-lagi kembali ke situ. Betul. Jadi sobat-sobat ngopi, mumpung Anda nih masih muda semua gitu ya kan. Masih sehat, masih kuat ya. Masih sehat, kuat, energi kreatifnya luar biasa. Jangan buang waktu. Ya kan, walaupun di dalam rumah di masa PPKM darurat nih nanti besok mulai berlaku 3 Juli di Jawa Bali, dan yang di bukan Jawa Bali tentunya masih bisa melakukan banyak hal. Jangan buang waktu untuk mengenal Indonesia. Merawat, menjaga Indonesia. Caranya sederhana, cara yang diajarkan orang tua kita. Cara Pancasila apa? Toleransi beragama, saling membantu sesama, ya. Kompak di dalam merawat kelestarian alam, merawat budaya, ya. Kemudian juga dalam kemudian kita menyusun masa depan Indonesia dengan cara-cara yang musyawarah mufakat. Kalau ada hal-hal yang dirasakan tidak
sepakat itu kita selesaikan dengan cara-cara yang berkebudayaan. Itu ya kumpul ngopi-ngopi, ya kan? Kumpul ngopi, silaturahim, bisa secara virtual, ngopinya masing-masing di rumah, ketemunya di ruang online, gitu kan? Atau nanti setelah zona hijau bisa bertemu dengan tetap protokol COVID juga. Untuk bicara apa? Berbuat sesuatu sekecil apapun, sesuatu itu diharapkan bisa membantu saudara kita yang lain. Mewujudkan ekonomi Pancasila, masyarakat adil makmur. Bu Rima, itu luar biasa sekali yang disebutkan Ibu Rima. Tapi yang kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia ini mempunyai fasilitas internet yang bagus ya Ibu ya. Nah ini bagaimana teman-teman yang mungkin ada di pelosok-pelosok yang mungkin kurang begitu Bu, bisa tidak memaksimalkan untuk bisa bisa mempelajari Pancasila dan juga mempraktekannya. Ini kan bicaranya kembali kepada teknologi lagi. Kalau gaul kan ada temennya, tethering dong kan gitu ya. Itu kemudian juga bisa dengan perangkat-perangkat desa, perangkat di kecamatan ya. Kita sekarang juga kementerian terkait membangun itu dia BTS coba lihat di TV ya kan, sampai daerah terluar terpencil di sana. Ya, Bu, ya? Iya sudah dibangun. Sekarang TV juga beralih akan ke digital gitu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk kita berhenti beraktivitas dan berhenti belajar untuk bisa mencapai Indonesia yang maju. Dan itu berarti kita gitu. Indonesia tuh kita, bukan yang lain. Tapi betul juga Ibu yang dikatakan Ibu Rima tadi, tidak ada alasan. Kita manusia yang punya akal pikiran, bisa berbuat apa saja. Kalau terbatas pasti kita bisa memikirkan hal lain. Kalau perlu jalan kaki lah Bu untuk mencapai ada sinyal gitu ya Ibu ya. Betul. Jadi tidak ada alasan. Kalau sobat ngopi mau maju ya pasti ada jalan. Betul. Gitu ya. Dan bersyukurlah kita juga alam kita ini diberikan berkah yang luar biasa, yaitu matahari yang bersinar sepanjang tahun. Di beberapa negara ini tidak terjadi. Itu. Nah, kita manfaatkan itu ya. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, artinya kita bisa bercocok tanam apapun di tanah yang subur ini. Nah, kalau kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk paling tidak satu kecamatan, satu RT, satu RW. Saya yakin sobat ngopi ini punya kreativitas dan inisiatif yang luar biasa. Nah, marilah bertukar hasil keberhasilan nanti. Kita lihat ya, setelah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada hasil nggak nih sobat ngopi? Buat nggak kelompok-kelompok untuk kemudian memberdayakan di daerahnya masing-masing? Ibu kreatif sudah nih Bu, tapi yang banyak terjadi adalah krisis kepercayaan diri. Ini yang saya heran. Kurang percaya diri apalagi ya, jumlah pulau ribuan, ya kan? Jumlah permainan aja 2.000 lebih terbanyak sedunia. Boleh dicek. Permainan aja 2.600 itu sudah ada yang dari KPOT ini sudah mendata. Jadi apa yang membuat kita tidak pede? Ya kan? Makanan berlimpah, buah-buahan ada yang nggak ada di negara lain, ada di negara kita. Masuk ke laut, karang laut, ya kan? Itu juga banyak kan varietasnya ya, sampai 500 ya. Di negara lain nggak sebanyak itu. Jadi minder di mananya ya Ibu ya? Jadi kalau minder itu hanya di kepala gitu kan. Nah makanya supaya nggak minder, gaul tadi ya kan, cari informasi, maka kemudian Anda akan melihat begitu banyak resources yang bisa digunakan untuk Anda bisa menjadi betul-betul calon pemimpin Indonesia. Tinggal pilih aja. Mau jadi pembudidaya tanaman, mau jadi seniman, ya kan? Seniman aja ini dengan 34 provinsi kekayaan budayanya luar biasa sekali, ya kan? Mau seniman dari tari, musik, ya kan? Mau pendongeng, mau kemudian membuat dari kria-kria ini ya seperti ini ya, dari kain. Luar biasa. Jadi kuncinya dari Bu Rima adalah kalau mau meningkatkan percaya diri harus menambah wawasan, informasi, silaturahim diperbanyak. Kalau kita sudah penuh ini di dalam otak pasti lebih percaya diri untuk bisa mengemukakan atau mengeksplor ya Bu ya. Dan satu lagi tambah berani, harus berani. Betul. Jadi kalau merasa aduh saya nggak bisa apa-apa, buka itu ruang digitalnya. Ya banyak sekali di situ ya Bu. Banyak sekali cara membuat apapun sekarang ada. Ya kan? Nah, jadi sobat ngopi nggak ada alasan Anda semua
saya yakin siap menjadi pewaris Indonesia masa depan. Dengan Pancasila. Dengan Pancasila. Berarti ternyata Pancasila tuh luas lebar sekali ya Bu ya. Dulu, nih saya potong jadinya. Dulu Presiden pertama Indonesia Tun Insinyur Soekarno bahkan pernah pidato di depan sidang PBB. Itu menyampaikan bahwa Pancasila ini bukan saja bisa untuk bangsa Indonesia, tapi nilai-nilainya ini universal, bisa digunakan menjadi nilai-nilai untuk hidup damai masyarakat dunia. Dan sekarang tidak terbantahkan. Nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. 17 SDGs. Nah, sobat-sobat ngopi saya yakin nih pasti udah apa yang namanya 17 SDGs. Gak ada di 17 SDGs itu yang bertentangan dengan Pancasila. Itu selaras dengan Pancasila. Nah, ini menunjukkan bahwa pendiri negeri ini sudah membuat pondasi yang luar biasa untuk membuat bangsa kita mampu menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Jadi ibarat kata kapal ini udah kuat nih ya. Betul, Ibu ya. pondasinya tuh udah kuat. Berlayar kemana aja nih. Tinggal nahkodanya. Nahkodanya, sobat ngopi, ya kan? Ayo dong jadi nahkoda Indonesia masa depan. Yang terbaik ya tentunya bisa mengarah. Itu artinya juga Pancasila ini bisa diterapkan oleh kaula muda ya Bu ya, millennials dan akhirnya juga banyak sekali yang sudah diterima di banyak negara ya kalau kita ke luar negeri ya. Bisa beradaptasi dengan mudah ya karena Pancasila ini. Kalau Pancasilanya bukan berbunyi seperti itu tidak mungkin banyak anak muda yang bisa berhasil ya Bu ya, sukses di luar. Nah, ini menarik juga nih Ibu. Pasti tahu kan banyak sekali yang sudah berhasil di luar, enggan untuk kembali. Nah ini isu-isu menarik sekali nasionalismenya. Ibu melihatnya seperti apa? Jadi begini ya, mereka yang sudah berhasil di luar, kita harapkan walaupun tidak kembali Indonesia bisa tetap mengibarkan bendera merah putih ke seluruh dunia. Menjaga nama baik bangsa Indonesia. Kita melihat ada banyak banyak putra-putri bangsa yang berkiprah di luar, tetapi justru mereka juga bukan berarti tidak cinta kepada Indonesia. Mereka punya nasionalisme, mereka bahkan membantu masyarakat Indonesia dengan kegiatannya di luar. Karena bagaimanapun kita bicara di era globalisasi, dunia tanpa batas. Tapi pesan kita adalah dimanapun Anda berada, ya kan, jangan lupa rumah kita harus tetap kita pelihara. Karena ketika ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, kemana kita akan kembali? Ya tentunya ke rumah kita. Apa rumah kita? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Baik, ini luar biasa sekali. Jadi, meskipun tidak bisa kembali, tapi ada kontribusinya. Karena meskipun tidak ada di sini, banyak hal yang bisa diberikan. Ibu terakhir, apa 3 hal yang merefleksikan Pancasila menurut Ibu? Kalau sekarang ya sesuai dengan tagline daripada peringatan hari lahir Pancasila. 3 hal yang pertama, Pancasila dalam tindakan. Jangan berwacana lagi, lakukan sesuatu yang positif untuk masyarakat. Yang kedua, tagline peringatan hari lahir Pancasila juga. Bersatu untuk Indonesia tangguh. Mari kita bersatu, kompak, hadapi, selesaikan pandemi ini untuk kita bisa tangguh wujudkan Indonesia adil makmur. Luar biasa sekali. Itu pesan ya dari Ibu Rima, Deputi BPIP untuk Anda semua kaula muda, tidak hanya kaula muda, seluruh masyarakat Indonesia bisa menerapkan apa yang Ibu Rima katakan. Ibu Rima, terima kasih banyak. Ini udah selesai ini. Bisa masih lanjut pengen ngobrol ya. Karena gemes banget banyak hal yang bisa dieksplor dari Pancasila. Ternyata Pancasila itu luas sekali ya Ibu ya, tidak terbatas sila-sila itu saja, tapi ada cabang-cabangnya yang bisa menuntun kita di kehidupan yang lebih baik lagi. Ibu nanti cari waktu lagi ya kita ngobrol lagi sama sobat-sobat ngopi ya. Kita tunggu sobat-sobat ngopi. Sobat ngopi lain yang bisa kita ajak ngomong ya Ibu ya. Ibu sehat selalu, salam untuk teman-teman di PBIP. Semoga program dan juga tujuan dari BPIP bisa tercapai dan mewujudkan Pancasila berkembang di denyut jantungnya masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali. Salam Pancasila. Salam Pancasila ini ya. Salam Pancasila. Saya perkenalkan salam Pancasila seluruh sobat ngopi seluruh Indonesia. Oke, baik.
sobat ngopi sekalian, begitulah perjuangan kita bersama Ibu Rima, begitu luar biasa sekali. Sepertinya kurang waktu yang sudah panjang ini, tapi karena terbatasnya waktu kita harus menyudahi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube kita, dan juga share ke teman-teman kalian untuk mengedukasi bersama. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa. Salam Pancasila. Salam Pancasila.